Oke, 3, 2, 1. Selamat datang kembali, saya Dennis Tompul. Kita kembali lagi dengan podcast kita di Woken It Podcast. Kali ini kita ada bintang tamu kita. Ini sebenarnya teman baik aku, udah kenal sebenarnya dari sejak SMA ya kan? SMA, benar. SMA, jadi Karena saudara dulu kan, Wira. halo. Apa kabar nih? Baik Dan. Karena dulu kan coachnya ya, aku dulu main basket SMA. Yes, coachnya Pak Di. Iya, jadi justru aku kenal si Wira ini sebelum jadi seorang entrepreneur kayak sekarang ini, lebih kepada ini ya, teman-teman main basket dulu kita ya kan. Yap, betul. Ya. Jadi apa nih kegiatan lagi lancar puasa? Alhamdulillah puasa masih lancar dan sekarang masih ngurusin bisnis juga di Tasbi 2 di Kokui Kopi. Wah, itu dia ownernya sendiri, langsung kita datangin nih. Ya. Oke, ya jadi mungkin kita flashback dulu ya kan, kita tahu dulu sebenarnya siapa sih sebenarnya Wira Wardana ini, dari mana asalnya, tuh profil dikit lah kira bisa. Kira-kira perkenalkan diri dikit. Oke, nama saya Wira Wardana, saya sekarang 36 tahun. Wih. Jadi dulu saya bersekolah di SMA Negeri 1 Medan. Terus lanjut kuliah di Universitas Pajajaran, Fakultas Hukum tahun 2003 ya. Dan 2003 saya masuk, 2010 saya baru pulang tuh. Terus pindah ke Medan, di Bandung sempat bekerja di law firm, sempat membantu kawan-kawan juga di LBH Bandung. Wow. Terus saya pindah ke Medan, bekerja di pemerintahan, tepatnya di Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Gitu. Berapa tahun tuh? Terus di Dinas Pendapatan itu kira-kira 5 tahun. 2009, ya? 2009 aku bantu di RD Provinsi. Terus saya memutus kuliah, ngambil notaris. Karena menurutku belajar itu kan sampai ke liang lahat gitu ya. Betul. Jadi belajar terus ambil S2 notaris, dan sampai sekarang sudah lulus notaris S2-nya, pilih menjadi entrepreneur. Bingung ya? Oh iya, agak ini ya, muter-muter sana ya kan. Muter sana muter sini ya. Cuma ya aku men-challenge diri aku lah gitu, supaya banyaklah tahu gitu, ini apa sih, ini apa gitu. Karena memang basic aku sebenarnya hukum, jadi negara kita juga negara hukum, jadi pasti semuanya itu berhubungan sama hukum gitu kan. Mau bisnis, mau apapun lakukan itu harus sejalan dengan hukum yang ada di Indonesia gitu. Betul. Jadi walaupun banyak ya perjalanan mulai dari kerja di law firm, terus di pemerintahan juga, dan pada akhirnya memilih jadi entrepreneur gitu kan, membuka sebuah bisnis gitu. Kenapa pada akhirnya memang memilih pengen jadi entrepreneur itu? Ya gini ya, karena banyak orang tuh ngerasa jenuh gitu ketika bekerja di kantor, merasakan income yang itu aja gitu. Terus pasti ada hasrat menggebu-gebu untuk aku pengen punya pendapatan yang lebih, atau aku nggak mau dikekang nih gitu di satu perusahaan gitu. Karena memang kebanyakan perusahaan itu kan nggak bisa bergerak banyak gitu ya. Kita mau berbisnis juga susah, mau mau berhubungan dengan orang lain tuh susah kalau udah di kantor itu kan, karena kita fokus sama pekerjaan kita. Jadi kadang pikiran itu mentok gitu kalau misalnya kita di kantor. Jadi aku memutuskan untuk gimana ya supaya aku bisa lebih mengembangkan ide-ide yang ada gitu, karena jiwa muda kita ini kan emang masih menggebu-gebu gitu ya, walaupun umur tidak muda, cuma jiwa tetap harus muda gitu. Jadi itu harus keharusan ya kan? Harus keharusan, karena emang usia itu boleh tua tapi jiwa harus tetap muda. Exactly. Nah, jadi aku akhirnya memutuskan untuk keluar dari pekerjaanku dan memutuskan untuk membuka bisnis ya. Tapi ini juga sudah aku pikirkan lah ya sebelumnya, bukan hanya tiba-tiba aku keluar terus buka bisnis asal-asalan gitu ya. Enggak, tanpa kita ini semuanya tanpa parasut ya. Nggak mungkin gitu. Jadi memang ini sudah aku pikirkan, aku
dan aku jalankan gitu. Jadi kita harus merencanakan dan menjalankan, jangan hanya merencanakan aja gitu, karena nggak pernah eksekusi ya. Iya, kunci sukses itu adalah langkah pertamamu untuk menjalankan bisnis itu. Asik, gitu, betul, ya kan? setuju sekali. Menarik memang. Aku juga dulu kan kerjanya juga di Bank Mandiri kan, sebuah bank juga gitu kan. Memang jenuh ya kan ya, kerjaan yang gitu-gitu aja, kayak Wira tadi bilang kan, pendapatan pun kayak gitu, padahal kita punya hasrat, aduh aku pengen lebih gitu kan. Terus mungkin juga yang aku rasakan dulu pas kenapa aku keluar, karena ilmu-ilmu yang aku dapat dulu pas aku S1, S2 kok kayaknya nggak kepake ya pas aku kerja di perbankan, makanya terakhirnya memilih keluar gitu. Walaupun kayak Wira tadi bilang kan, memang jangan tiba-tiba sosokan mau keluar tapi belum ada, tapi tidak punya rencana gitu kan. Itu tadi. Kalau misalnya nggak punya rencana jadinya kan kayak sia-sia atau justru jadinya konyol gitu kan. Betul. Jangan jadi konyol karena tiba-tiba kita mau memilih sesuatu hal yang baru tapi kita nggak punya rencana, jadi akhirnya kita nggak punya apa-apa gitu. Kita nggak punya rencana apa-apa, kita nggak bisa membangun apa-apa gitu. Jadi harus benar-benar direncanakan dengan baik. Jadi ya kan? Kalau kalau soal buka bisnis ini lah, Kopi kopi kan? Kopi itu yang pertama. Ya. Ini bisnis pertama ya, bisnis pertama. Oh, bisnis pertama saya jualan franchise juga sih ya, dari Solo, namanya Pop Chicken ya. Jadi itu saya jalanin cuma 6 bulan dan akhirnya saya pindah ke kopi itu karena emang melihat pasar ya gitu. Jadi memang bisnis ini juga salah satunya kita juga harus melihat pasar, nggak bisa kita mau kita aja gitu, yang kita ingin, nggak bisa, kita harus lihat pasar juga. Jadi walaupun kita punya modal gede, kalau misalnya kita cuma mau mengikuti keinginan kita, tidak melihat pasar, itu sia-sia juga gitu ya kan. Jadi saya melihat pasar yang ada waktu dasar itu adalah kopi gitu. Jadi dan itu memang yang sering kali jadi kesalahan ya kan. Berpikiran kalau misalnya dia sudah mempunyai modal yang cukup atau didukung oleh modal yang cukup, tapi yang diikuti hanya hasrat diri sendiri, tanpa dia lihat tanpa yang dilihat itu si customer itu bagaimana, atau si pasarnya itu reaksinya pasarnya itu seperti apa. Jadi itu harus dilihat, karena ketika kita punya duit banyak juga, kalau bisnis kita tidak jalan ya semuanya akan habis gitu, dan kita tidak merencanakan dengan baik, ini apa sih planning harus kita jalanin gitu kan ya. Jadi ya percuma aja mau duit banyak, mau relasi banyak, tapi kalau apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan pasar atau tidak berjalan dengan baik ya gitu ya, maksudnya planningnya ya hancur gitu. Betul. Apalagi dengan masa pandemi yang sekarang gini ya kan. Itu lagi. Lebih banyak lagi masalahnya gitu kan. Lebih banyak lagi jadi masalah. Jadi kalau memang perencanaan itu tidak baik ya, mungkin saya juga terkena imbas ya pada pandemi ini. Jadi gini, konsep bisnis aku itu kan memang dine in gitu, nggak take away. Dari awal tuh kita memang membangun bisnis itu dine in, kita melakukan mobilisasi untuk orang datang ke tempat kita, duduk, minum kopi segala macam kita sediain. Dan kita nggak membangun bisnis online dari awal. Nah itu kesalahan saya juga gitu ya. Maksudnya planning yang tidak baik tadi itu, menghasilkan kalau misalnya terkena masalah ya kayak gini, jadi buntu gitu kan. Betul. Nah tapi kita jangan patah semangat gitu. Kita masih bisa lagi memikirkan apa sih yang harus kita lakukan kalau misalnya terjadi seperti ini gitu. Nah yang saya lakukan sekarang ini memang kan saya tidak membangun jaringan online yang baik ya dulu ya gitu. Jadi nggak masalah, tapi sekarang saya punya Instagram, punya YouTube, punya media sosial yang lain yang bisa saya manfaatkan gitu. Jadi kalaupun perdagangan online saya melalui misalnya GoFood atau GrabFood dan segala macam itu nggak jalan, saya bisa pakai nomor telepon saya sendiri, WA saya sendiri, saya membagikan sama teman-teman ya. Itu salah satu cara yang efektif juga gitu. Kalau bulan Ramadan hari ini orang nggak ngopi, ya kita jualan yang lain, jangan jualan kopi gitu. Atau setelah buka puasa baru kita jualan. Ya pokoknya strategi-strategi itu harus kita pikirkan gitu. Ya betul. Karena pada akhirnya kan juga, apalagi menjadi seorang entrepreneur itu kan bukan seolah-olah bakalan semuanya lancar terus-terusan kan, kayak gitu. Tapi pasti kan bakalan ada masalah-masalah, tantangan-tantangan, dan pada akhirnya memang harus
adaptasi kan, adaptasi yang kita perlukan. Nggak mungkin Adaptasi. walaupun kita sudah merencanakan sebaik mungkin, ya kan, nggak mungkin kan 100% itu bakalan Berjalan baik. Ya, benar. Ya, Jadi kayak tadi Wira bilang ya kan, tantangan selalu bakalan ada. ya, Gitu kan. Tentunya tantangan juga nggak mungkin semuanya istilahnya apa namanya, kayak tadi yang dibilang 100% bakalan berhasil. Pasti ada kegagalan juga yang kita rasakan, walaupun kegagalan kecil dan sebagainya. Tapi kan itu yang membuat kita itu bisa belajar, bisa improve. Kayak tadi ya benar. bilang, belum ada platform yang online-nya bagus, tapi gara-gara belajar, oh ini aku harus nih, apalagi keadaan udah memaksa. Betul. Ya. Ya gitu. Jadi kalau bisnis itu memang intinya harus belajar ya gitu. Jadi tidak hanya belajar pengetahuan, tapi belajar menempa mental. Yes. Jadi ketika orang berbisnis tapi mentalnya lemah, ya percuma juga kayak saya bilang tadi. Misalnya dia punya duit banyak, tapi dia tiba-tiba terkena masalah, jatuh mental, yang nggak bisa berpikir dengan rasional gitu. Akhirnya bisnis itu tidak bisa berjalan dengan baik. Gitu. Karena seorang entrepreneur itu harus punya pemikiran yang cepat gitu. Dia harus cepat mengambil tindakan. Kalau tidak cepat, ya bisnisnya bisa hancur gitu. Lewat. Jendela peluang itu lewat ya kan. Betul. Jadi intinya itu memang mental lah gitu. Jadi bisnis itu sebenarnya menempa mental kita untuk menghadapi segala macam masalah. Jadi kita dituntut untuk cepat mengambil tindakan gitu. Apa sih yang harus kita ambil untuk mengatasi masalah-masalah ini gitu. Kalau misalnya mental nggak kuat, ya habis. Ya, betul. Itu juga memang harus belajar ya kan. Dari situ kan banyak orang yang dikiranya bisa instan sukses ya kan. Betul. Oh besok aku pasti bakalan dapat duit banyak dan sebagainya. Padahal kan kenyataannya nggak semudah itu. Iya, nggak semudah itu gitu kan. Itu harus dipahami kan, bahwasannya ini menjadi entrepreneur itu adalah sebuah proses gitu kan, bukan sebuah tujuan akhir aja yang dicapai, tapi harus kita nikmati memang kan. Jadi kalau menurut aku jangan pernah mengkhianati proses gitu, karena dari proses itulah kita belajar menjadi sukses gitu, karena memang kunci sukses orang itu memang sih berbeda-beda ya gitu. Betul. Ada yang orang merasa kalau udah membantu orang lain tuh dia merasa sukses, atau ada yang harus punya harta yang banyak baru dia merasa sukses. Cuma memang inti kesuksesan itu ya dari prosesmu itu gitu. Kamu proses menjadi dirimu sendiri, menjadi orang yang kau suka, orang yang benar-benar membuat dirimu itu keluar semua gitu. Maksudnya aura atau pemikiran tuh semua keluar ketika itu kau merasa sukses gitu. Ya kan. Jadi intinya ya kita harus mengembangkan diri sebaik-baiknya gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah takut menghadapi masalah, apalagi sebagai entrepreneur. Ya masalah itu ya menjadi makanan sehari-harimu gitu. Selalu datang ya kan. Selalu datang, jangan takut. Apapun gitu. Itu ya. Apapun itu. Jadi jangan menganggap masalah itu adalah musuhmu, tapi masalah itu adalah sahabatmu supaya kau jadi lebih baik lagi ke depannya. Benar. Jadinya kita bisa menyelesaikan lebih cepat, lebih cepat, efektif, benar. Ya kan. Terakhirnya bisa mendapatkan mungkin pendapatan yang memang yang kita inginkan sesuai dengan betul target yang kita mau kan gitu. Kita harus punya target juga jadi entrepreneur. Jadi ketika mau mencapai target ini yang harus kita lakukan. Ini. Ketika lari dari sekolah, nah cepatlah melakukan sesuatu gitu, beradaptasi gitu kan. Jadi kita tahu nih masalahnya di mana, apa yang harus kita solusinya seperti apa gitu. Jadi semuanya bisa jalan dengan baik. Bicara soal adaptasi tadi ya kan, soal adaptasi, pastinya kan pada akhirnya kan ingin lahirkan inovasi sendiri kan. Pengalaman Wira sendiri soal adaptasi, apalagi di COVID-19 ini udah pasti kita harus adaptasi lah. Kami juga di klinik gitu kan, kami kan langsung kan harus treat pasien secara langsung. Sekarang ini kayak mana orang social distancing dan sebagainya. Terakhir kita harus menemukan cara-cara baru, inovasi-inovasi baru yang harus kita terapkan. Kalau enggak ya kita jadi mati kan, kayak gitu kan. Betul. Ya itu salah satunya kita tetap menjalankan online marketing ya, maksudnya dari mulai Grab,
dari mulai line pribadiku, WhatsApp pribadi, Instagram kita, segala macam itu kita manfaatkan dengan maksimal mungkin. Nah, misalnya kita awalnya jualan kopi, kalau misalnya siang-siang gini pada bulan Ramadan orang juga puasa gitu kan nggak mungkin. Jadi kita sekarang beralih penjualan, misalnya market kita jadi Srikayanya atau ya macam lah gitu. Jadi kita nggak jualan kopi yang benar-benar kopi lagi gitu. Jadi bisa kita jualan coklat, bisa bukaan dan segala macamnya. Pokoknya apapun yang bisa membuat bisnis ini tetap berjalan itu harus kita lakukan. Dan itu malas datang ya kita jual secara online, kita antar, kita kasih servis yang baik untuk pelanggan kita gitu. Jadi mereka nggak berhenti gitu untuk beli di kita dan servis kita. Mereka tahu berarti si Kuah Kui ini jalankan ini dengan sungguh-sungguh gitu. Maksudnya orang kan pasti melihat juga ya gitu usaha satu kedai kopi ini seperti apa sih gitu. Betul. Ya kan, jadi dari situ juga mereka bisa menilai gitu. Oh ternyata si Kuah Kui Kopi ini nggak jualan kopi aja, mereka punya Srikayanya juga, mereka punya coklatnya juga dan segala macamnya. Kita perkenalkan lah semua produk-produk kita melalui online gitu. Dan apa namanya, kayak tadi Wira bilang kan, kemampuan kita juga harus tahu pasar itu bakalan menentukan tren sendiri ya kan. Keadaan yang lagi dihadapi kayak tadi kan, karena bulan Ramadan bukan hanya kita menjual kopi tok aja, tapi ada Srikaya atau bukaan. Ada Srikaya, juga, ada bukaan yang lain gitu. Sesuai dengan kebutuhan kan gitu tadi kita bilang kan. Jadi kita lihat pasarnya ini seperti apa. Jangan hanya kita mau kita aja yang kita jual. Hanyut lah gitu kan. Betul. Itu memang harus sangat dipahami sama orang, apalagi anak muda Medan lah sekarang gitu ya kan. Udah sekarang kan lagi beralih juga kan. Dulu kan orang pengen kerja gitu kan, sekarang pengen kerja, pengen masuk PNS ya. Iya. Sekarang ini lebih banyak yang aku mau buka bisnis lah, aku mau buat inilah gitu kan. Tapi apalagi dengan kedai kopi kayak gini ya, banyak yang anak-anak muda sekarang kan pengennya buka kedai kopi juga gitu kan. Gitu kan. Udah beralih lah pemikiran kita, udah nggak mau kerja di kantor, sekarang udah pada pengen jadi entrepreneur. Dan memang harus mulai dari mindset ya kan. Kalau mindset kita hanya sekedar kayak tadi Wira bilang kan, hanya aku punya modal gede nih ya, aku bisa lah berbisnis, padahal bukan itu aja yang bakalan dihadapi. Itu ya, betul. Jadi tantangan-tantangan itu masih banyak lagi ke depan gitu. Tapi makanya saya bilang siapin mental, karena nggak ada yang lain selain mental gitu. Kalau jadi entrepreneur nggak punya modal masih mungkin. Karena apa? Kita bisa membuat satu platform yang keren, yang oke, dan kita tinggal tawarkan sama orang tinggal kasih modal sama kita jalan. Tapi kalau kita nggak punya mental, kita nggak akan jalan kemanapun, kita nggak akan jalan. Gitu. Exactly. Wah, aku suka kali itu pernyataannya tuh. Keren. Ketika ide yang brilian kita punya, jadi kita jangan takut modal gitu. Modal itu pasti ada aja yang mau. Kalau memang kita bisa ngasih kepercayaan sama orang, kita bisa buat orang menjadi percaya sama apa yang kita buat, modal akan datang sendiri. Jangan takut. Wah, keren. Makanya tetap jadi entrepreneur ya kan? Entrepreneur. Mau terbanting gimana pun jalan terus. Tetap jalan terus, betul. Kita bebas. Kita bisa berekspresi gitu kan. Enaknya kan gitu ya kan. Ada waktu luang sih bukan, kalau kita bisa jujur lah, sebenarnya pun lebih sibuk ya kita sebagai entrepreneur itu daripada kita kerjaan di kantor. Kan gitu ya. Betul. Tapi ada kepuasan batin itu yang membuat kita itu senang di saat kita misalnya produk kita terjual, atau ada orang yang menanggapi postingan kita dan sebagainya. Kadang suka sampai merinding gitu nggak sih? Kok laku ya gitu, kok ada yang mau ya gitu kan. Maksudnya itu kepuasan yang nggak bisa dibeli dengan uang juga gitu. Maksudnya ya benar. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang kita suka, nah itulah kepuasan dalam diri itu muncul gitu. Jadi jadi pemikiran baru yang fresh dan yang masif itu jadi muncul gitu. Jadi jangan takut, pasti ada aja hal-hal baru yang kita keluarin gitu. Kalau misalnya kita puas dengan hasil kerja kita sendiri dan tidak terkekang ya. Iya itu.
Betul. Karena kalau orang sudah terkekang pasti nggak bisa berpikir dengan jernih. Dia duduk dalam box dia sendiri Box, ya kan. Betul. Nggak enak gitu kan. Apa bahagia pun nggak hanya senyum aja sok bahagia. Hanya sok bahagia ya, nunggu gaji yang misalnya 10 juta, 20 juta keluar terus habis itu habis lagi kan gitu. Ya. Karena pada akhirnya ya walaupun kita juga harus pikiri lah, memang nggak semua orang punya mindset yang tepat untuk menjadi seorang entrepreneur, walaupun seharusnya dia bisa gitu kan, dan nggak mungkin juga mungkin di seluruh dunia ini semua orang jadi entrepreneur. Betul. Ya, siapa yang kerja kan gitu. Ya. Itu memang harus kita pahami gitu kan, tapi kan nggak masalah jika dia mempunyai suatu mindset entrepreneur itu sendiri. Misalnya kan kayak kalau dia mempunyai mindset entrepreneur, mungkin dia bakalan bisa lebih sukses di dalam kerjaan dia di kantor misalnya kan kayak gitu kan. Atau kalau misalnya dia seorang dokter gitu kan, dia bukan hanya sekedar ingin membantu orang hanya karena dia itu tugas dia, tapi mungkin karena passion dia di situ membantu orang, justru dia membuat nilai baru bagi si pasien misalnya kayak. Betul. Jadi mulai dari mindset juga ya kan kayak tadi. Karena jiwa mindset entrepreneur itu sama dengan kayak misalnya kita sehari-hari berpolitik. Jadi harus ada dalam diri kita. Ya. Untuk apapun itu, berpolitik sama entrepreneur itu ada dalam diri kita, karena ya ketika kita memilih baju apa yang kita pakai untuk memikat hati wanita, ya itu kan pilihan politik kita gitu. Terus, bagaimana caranya supaya kita menggapai perempuan ini? Nah, itu entrepreneur kita seperti apa itu? Nah, jadi itu harus klop ya gitu dalam satu diri seorang. Jadi walaupun kita bekerja di pemerintahan, jadi dokter atau apapun kegiatan dia sehari-hari, dia harus tetap punya itu gitu. Untuk mengembangkan diri, untuk membangun jaringan, untuk apapun lah gitu. Karena politik dan entrepreneur itu sangat dibutuhkan ya gitu kalau menurut aku hari ini. Ya, betul. Harus kita pahami itu ya kan. Harus kita pahami gitu. Betul. Oke, Wir, kira-kira nih untuk calon-calon entrepreneur berikutnya, ada nggak saran-saran yang bisa mereka dapatkan dari Wira supaya dia bisa setidaknya berani untuk melangkah yang pertama itu? Nah, seperti yang aku bilang tadi, dan jangan pernah takut menjadi entrepreneur dan jangan pernah takut nggak modal. Dia tadi yang aku bilang, ketika kamu punya otak yang brilian, yang punya punya platform bisnis yang kamu punya yang benar-benar kamu tekunin gitu ya. Ya udah, kembangin, masukin ke bank atau apapun lah ya caranya gitu ya. Pasti kamu dapat modal gitu. Jangan pernah takut untuk melangkah. Karena ketika kamu tidak melangkah ya kamu nggak akan pernah berhasil. Gitu. Betul. Nggak tahu dia apakah berhasil atau tidak pun nggak tahu dia kan. Nggak tahu kan. Jadi karena tidak pernah mencoba ya kau nggak akan pernah sukses gitu. Betul. Wih, mantap nih. Jadi jangan pernah takut. Untuk teman-teman muda entrepreneur sekalian, harus tetap berani dan jangan pernah takut akan modal. Memang itulah orang mau melangkah itu takutnya karena modal nggak punya gitu ya. Cuma kalau misalnya kita punya platform yang bagus, punya memang keinginan goodwill yang gitu untuk itu pasti itu jalan ya. Pasti itu jalan. Keren. Nice. Aduh. Ini harus ada episode berikutnya nih kalau sama si Wira. Harus. Ya. Inspiratif ya kan. Karena Pak Dani ini juga menginspirasi saya gitu. Jadi kami sama-sama, aku suka karena dari dulu main basket tuh memang benar-benar jago basket juga gara-gara coach Dani ya. Sampai sekarang yang ngelatih juga dia. Basket sore. Yang lagi cut gara-gara pandemi ya. Iya. Kapan lagi nih kita bisa olahraga bareng ya? Betul. Udah lama kali nih. Dan satu lagi Wira. Thank you. Satu lagi untuk anak-anak muda ya gitu. Kalau bisa manfaatkan masa mudamu itu untuk berkarya lah gitu. Jangan dihabis-habisin untuk hambur-hamburkan uang orang tua gitu. Karena
karena aku orang yang merasakan hal yang itu juga gitu. Jadi mudaku itu kuhabiskan dengan bermain-main gitu. Jadi untung sekarang aku udah paham ya. Jadi karena mungkin udah berkeluarga juga gitu. Tapi jangan pernah membuat hal-hal yang negatif lah gitu kalau menurut aku ya. Manfaatkan mudamu untuk membangun impianmu. Yes, betul sekali. Aduh, Wira, sukses terus. Sama-sama, dan nanti kita bakalan jumpa lagi. Udah dikasih kesempatan. Pasti. Oke, thank you Wira. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.